Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat jurnal penyesuaian atau AJP, yaitu uh, untuk menyusun laporan keuangan pada UKK PT UD Buana UKK tahun 2021. Di sini kita memiliki data nota saldo sebelum penyesuaian. Kemudian ini adalah bukti memo untuk dasar pembuatan jurnal penyesuaian. Yang pertama ada informasi di nomor BM12 step 1 bahwa diterima pendapatan dari Bank Mandiri atau interest revenue sebesar 5.320.000 dan juga ada biaya inflasi yang harus dikeluarkan sebesar 250.000 rupiah. Maka terlebih dahulu kita buat perhitungan di sini. Interest revenue-nya 320.000, kemudian bank charge-nya atau bank service charge 25.000, sehingga nanti uang yang diterima adalah sebesar selisih antara 5.320 dikurangi dengan 250.000 rupiah, yaitu sebesar 5.070.000 rupiah. Baik, dari angka ini kemudian kita akan catat di jurnal penyesuaian. Kita bisa catat dulu untuk interest revenue-nya di sisi kredit ya, pendapatan di sisi kredit. Nomor akunnya kita lihat di nota saldo untuk interest revenue 9/1100 ya. Kemudian kita masukkan angkanya 5.320.000. Kemudian dari bank service charge-nya kita lihat juga untuk nomor akunnya bank service charge 9.1200. Maka cash in bank-nya adalah selisih interest revenue dikurangi dengan bank service charge. Oke, selesai sudah untuk dokumen pertama. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu ada informasi terkait dengan persediaan store surplus, beban sewa, beban asuransi, dan kerugian piutang. Baik, sebelum kita jurnal, kita hitung terlebih dahulu untuk surplusnya. Di neraca saldo, kita lihat neraca saldo ya. Di neraca saldo store surplus sebesar 10.800.000. Kemudian tadi ada data penyesuaian, persediaannya ternyata tinggal 4.850.000, sehingga kita kurangkan ya, 10.800.000 kurangi 4.850.000, sehingga ketemu angka 5.950.000. Ini adalah surplus yang sudah habis atau sudah menjadi beban. Dengan demikian, yang pertama untuk surplus akan kita catat, yaitu store surplus di sisi debit ya, pada akunnya di neraca saldo 61.200. Kemudian surplusnya kan sudah berkurang, sudah habis dipakai, maka dia akan berkurang. Kita catat di sisi kredit sebesar 5.950.000 rupiah. Kemudian informasi berikutnya yaitu beban sewa toko. Oke, beban sewanya berarti kita akan debitkan ya, rent expense 2.500.000 karena sudah menjadi beban. Maka di sini sebenarnya kita punya akun untuk prepaid rent, sehingga prepaid rent-nya kita kurangkan karena sudah menjadi beban, sehingga kreditnya adalah prepaid rent. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu asuransi, beban asuransi tahun 2021. Beban asuransi maka kita akan catat sebagai beban asuransi atau insurance expense. Berarti untuk di sini ada akun prepaid insurance 15.300-nya kita kurangkan dengan yang sudah menjadi beban, yaitu 1.250.000 rupiah.
Oke, kemudian ada taksiran kerugian piutang sebesar 5% dari saldo. Maka kita hitung terlebih dahulu. Oke, untuk account receivable itu di neraca saldo sebesar 709.500.000 rupiah. Kemudian cadangannya sebesar 5% ya. Maka ini 5%. Maka 5% dikali dengan 700 sekian adalah 35.475.000 rupiah. Ini adalah kerugian piutangnya. Dari kerugian piutang 35 sekian di neraca saldo kita sudah mencadangkan 19 juta, sehingga dengan demikian untuk cadangannya kita kurangkan 35 juta sekian dikurangi dengan 19 juta sekian, sehingga kerugian piutang yang diperkirakan atau cadangan piutangnya yang diperkirakan adalah sebesar 16.475.000 rupiah. Dengan demikian untuk ini akan kita catat kerugian piutang. Di sisi debitnya adalah bad debt sebesar 16.475, dan di sebelah kreditnya kita akan catat allowance for the full debt dengan jumlah yang sama. Baik, sudah selesai untuk dokumen ini. Kemudian kita lanjut ke penyesuaian berikutnya, yaitu di sini ada data tentang penyusutan dan gaji juga van listrik dan telepon. Maka kita langsung saja catat jurnalnya untuk masing-masing. Yang pertama untuk penyusutan equipment, maka kita akan catat depreciation expense sebesar 1.250.000. Kemudian di sisi kreditnya kita akan catat equipment accumulation depreciation sebesar jumlah yang sama. Kemudian untuk berikutnya, untuk mencatat gaji yang belum dibayar, di sesi debit kita akan catat wage and salaries expense sebesar 3.500.000, dan di sisi kreditnya kita akan catat beban utang atau expense payable, yaitu sebesar 3.500.000 rupiah. Begitu juga untuk listrik dan telepon yang belum dibayar, maka di sisi debitnya kita akan catat telepon and electricity expense, dan di sisi kreditnya expense payable dengan jumlah 2.200.000 rupiah. Selesai sudah, kita akan lanjutkan ke dokumen transaksi keempat, yaitu di sini terakhir ini ya, ada informasi yaitu untuk penutupan PPN income dan PPN outcome. Kemudian akan dicatat di selisihnya akan dicatat di PPN payable. Nah, kita bisa lihat perhitungan datanya terlebih dahulu. PPN outcome ini datanya di neraca saldo. PPN outcome sebesar 104.800.000 di sisi kredit, dan PPN income sebesar 99.250.000. Nah, ini berarti PPN utang PPN-nya selisih antara PPN income dan outcome 5.520.000 rupiah. Maka akan kita catat terlebih dahulu untuk penutupan PPN income dan PPN outcome. PPN outcome-nya tadi 104 juta sekian, ini saldonya kredit, maka ketika penutupan kita catat di sisi kredit, dan sebaliknya untuk yang PPN income saldonya debit, karena untuk penutupan kita catat di sisi kredit. Nah, kemudian selisih antara PPN income dan outcome berarti masih ada utang PPN atau PPN payable, yaitu sebesar 5.520.000 rupiah. Kemudian
Selain itu di sini ada yaitu untuk menghitung atau mencatat income tax expense dan income tax payable yang diperhitungkan dengan prepaid tax yang sudah dicadangkan. Nah, sehingga kita bisa lihat di perhitungannya untuk income tax expense-nya. Di sini di laba rugi ketemu laba bersih sebelum pajak atau net income 190 juta sekian, sehingga pajak untuk income tax expense-nya adalah 28% sesuai dengan tarifnya dikali dengan laba bersih, sehingga income tax expense-nya adalah 53.470.000 rupiah. Kemudian ini kita kurangkan dengan prepaid tax-nya. Prepaid tax-nya di neraca saldo 15 juta ya. Dengan demikian yang masih berupa utang pajak penghasilan sebesar 38.470.200 rupiah, sehingga kita akan catat di jurnal penyesuaian untuk income tax-nya tadi 53.470, kemudian untuk prepaid tax-nya 15 juta, sehingga income tax payable atau utang pajak penghasilannya adalah selisih antara income tax dikurangi dengan prepaid tax-nya, yaitu 38.470.200 rupiah. Baik, sudah selesai. Kita akhiri. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.